Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Triani dari kelas 2 TN. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan kondisi, penyusunan pengulang, dan struktur data pada Linux. Baiklah, sebelum itu di sini saya memakai text editor Atom dalam pengoperasian Python di Linux. Karena agar lebih mudah ya. Karena kalau langsung di terminal Python-nya itu langsung dieksekusi dan kita tidak bisa mengedit atau dirubah. Jadi, saya menggunakan text editor dan di sini saya memakai Atom. Banyak sekali text editor yang tersedia ya. Tergantung kita masing-masing ingin memakai text editor yang mana. Nah, di sini kita langsung saja ya ke pemilihan kondisi. Nah, langsung kita ketik aja ya pemilihan kondisi atau if else elif. Nah, if else elif ini berada dalam kondisi di mana jika if ini bernilai true, maka si else ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan muncul. Nah, jika si if ini dia false ya atau tidak benar, maka yang dieksekusi adalah si else. Dan si if ini dia tidak akan muncul. Nah, ada kemungkinan ketiga, yaitu elips. Si elips ini berada di antara dua kemungkinan kondisi ini. Jadi, sebenarnya si elips dan else ini, dia itu hampir sama ya. Tapi, si elips ini dia bisa digunakan lebih dari satu. Ini kita langsung saja ke contoh. Ke contohnya ya, misalnya ya. Kita contohkan X. Ini kita kasih perintah X sama dengan 5. Lalu kita kasih perintah ya, jika X lebih kecil dari 5, nah jangan lupa tanda titik 2, kita ketik print X nya X ditambah, kita ke kondisi pertama, ketik 2 lebih kecil dari 5. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan
Jika si X ini bukan string, tipe datanya bukan string, jadi dia jika dieksekusi dia tidak akan bisa jadi juga error karena yang di sini tipe datanya itu bentuk datanya itu string. Caranya kita samakan dulu di sini. Jadi sejenis dengan ini akan bisa kita eksekusi. Caranya kita tambah aja str di sini. Nah, tinggal kita tambah str di sini dan jangan lupa untuk mengecek pengutipan karena jika dia salah dia. Nah, kita tambah kondisi lain, kita ketik else. Kita copy aja yang ini ya, kurang lebih seperti ini, cuma statementnya bakal kita bedakan. Nah, di sini kita akan buat lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Nah, di sini jadi kita ada di antara dua kondisi ini. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Dan jawabannya pasti else. Yang akan dieksekusi adalah else karena 5 tidak lebih kecil dari 5. Dia sama dengan 5. Kita buktikan ya, kita eksekusi. Oke. Sebelumnya saya lupa ya mengaktifkan run saya. Python 3 kita run. Ada yang salah, ini else-nya salah. Oke, jadi tadi ada kesalahan pengetikan. Jadi ini saya buka kurung, tapi sebenarnya tidak, ini sudah ada di sini. Jadi kesalahan pengetikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, harus benar-benar teliti. Oke, kita lihat kan 5 apakah lebih kecil dari 5? Pasti jawabannya else karena 5 tidak lebih kecil dari 5. 5 sama dengan 5. Kita eksekusi ya. Nah, jadi 5 lebih besar dari atau sama dengan 5. Jika ini 0, maka hasilnya 0 lebih kecil dari 5. Karena ini true. Jadi yang dieksekusi adalah ini. Saya mau tambah satu lagi misalnya, dan di sini kita tambahkan elips di tengah saja. Nah, di sini kita tambah elips. Elips sama dengan 2 kali X dulu sama dengan 2 kali 5 ya. Jangan lupa titik 2. Kita copy saja ya di sini. Nah, jangan sampai dia di sini ya, karena kalau di sini dia akan bikin sintaks baru. Jadi harus di bawah sini kita tambah. Nah, kita buat kondisi baru, yaitu kita tambahkan sama dengan 5.
Nah, dan yang ini kita hapus ya, kita buat lebih besar dari 5. Nah, terlalu jauh. Nah, di sini kita masukkan X-nya, misalnya kita ganti 10. Maka hasilnya 10 lebih besar dari 5. Ya memang 10 lebih besar dari 5. Maka true-nya yang ini true-nya. Misalnya kalau 5 ya lebih kecil dari 5, nah itu jawabannya adalah 5 sama dengan 5. Yang dieksekusi adalah ini, elips, karena 5 tidak lebih kecil dari 5 dan tidak lebih besar dari 5. Nah, jadi begitu yang dimaksud dengan pemilihan kondisi if else elif. Mungkin begitu saja. Dan kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pengulangan. Pengulangan atau perulangan atau low, baik kita buat pengulangan saja. Nah, pengulangan ini ada 2, yaitu for dan while. Nah, perulangan for ini adalah perulangan yang dilakukan ketika kondisi kapan perulangan dihentikan dan banyaknya proses perulangan sudah diketahui. Nah, si while ini akan terus mengeksekusi selama bernilainya true, dan ia tidak akan lagi mengeksekusi setelah nilainya tidak lagi true atau kita nilainya menjadi kita coba while biar langsung mengerti maksud yang saya jelaskan tadi. Kita coba while. Kita coba while dulu ya, yang pertama. While love. Nah, kita kasih pembatas biar tidak bingung. Nah, kita contohkan apa ya, makanan, misalnya nah kita kasih contoh makanan. Kita kasih contoh pempek aja. Pempek itu sama dengan 5. Nah, while pempek lebih besar dari 0. Jangan lupa titik 2. Perhatikan penulisannya ya. Print. Nah, kita print dulu ya. Misalnya saya ingin mengambil pempek 2. Kita tulis saya mau pempek. Satu saja ya. Nanti kita kekenyangan kalau 2. Nah, kita langsung ke pempek dikurang. Sama dengan tadi kita mau mengambil 1 pempek, jadi yang di print ini sama dengan yang mau diambil. Nah, kalau misalnya mau yang diambil 5 pempek ya 5 pempek. Jangan yang mau diambil 5 pempek tapi yang dieksekusi 10 ya kan. Nah, jadi harus sama. Nah, kita buat pembatas dulu ya. Pembatas akhir kalau eksekusinya sudah selesai. Nah, kita buat seperti ini ya. Kita buat
habis pempek kita buat seperti itu ya. Nah, kita akan eksekusi ya. Nah, jadi dia akan saya mau pempek 1 sampai dengan 5 kali perulangan. Nah, perulangannya saya itu 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan mengeksekusi selagi si nilainya ini terus. Jadi sampai 5 kan, misalnya ini dia udah sampai 5 ini. Jadi dia sudah habis kan, jadi 0 kan. Jadi 0 lebih besar dari 0. Nah, 0 lebih besar dari 0 itu kan false atau tidak benar. 0 sama dengan 0 kan, jadi dia tidak lagi mengeksekusi. Tapi kalau misalnya 4 baru diambil 1 misalnya kan, nah jadi 4, si 4 ini lebih besar dari 0 terus kan, benar kan. Jadi dia akan mengeksekusi lagi sampai nilainya ini jadi false. Nah, di sini saya sudah buat pembatas atau sudah pengulangannya. Jadi kalau habis dia akan keluar ini. Nah, itu maksud saya tentang while. Nah, kita akan coba for dulu. For love. Nah, di sini kita contohkan saja ya. Kita contohkan makanan, misalnya pempek, lenggang. Oh ya, jangan lupa saya ingatkan lagi penulisan. Jika salah dia akan error sintaknya. Lagi misalnya kemplang. Nah, di sini langsung saja kita masukkan for nama makanan in makanan ini akan dimasukkan ke dalam nama. Terus kita print begini ya, print nama makanan titik 2, kita tambah nama ya, nama makanan. Nah, di sini kita buat batas akhir pengulangan. Jadi jika dia akan berhenti jika pengulangan sudah berhenti atau eksekusi sudah berhenti. Nah, kita tulis print akhir atau kita tulis print pengulangan selesai. Ini ya, kita buat seperti ini. Terus kita coba eksekusi atau run. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi ini untuk mengetahui kita suatu item tertentu. Jadi si for ini bisa untuk menentukan pengulangan dan
mengetahui pengulangan item tertentu yang kita inginkan misalnya. Nah, jadi seperti itu pengulangan true dan false. Ini kita akan lanjut lagi ke struktur data. Di sini saya akan mencoba struktur data tuple. Tuple ini hampir sama seperti list frame, tetapi tuple ini menggunakan kurung biasa, sedangkan list menggunakan kurung kurawal. Jadi tuple ini biasa digunakan pada data di bar ya. Ini kita bikin variabel dulu. List tuple sama dengannya, kita bikin warna aja ya, warna kuning dan lain-lain, hijau, biru. Nah, kita buat 3 saja atau bisa lebih, kita buat 4 yaitu orange. Nah, di sini tuple itu hanya punya 2 modul, beda dengan list atau dictionary, dia cuma punya count dan index. Nah, kalau count dia begini. Print this tuple dot count. Nah, count ini dia mengkalkulasi atau menghitung data yang sama di dalam satu tuple. Nah, kita contohkan langsung saja. Misal kita ingin menghitung berapa sih kuning di dalam list tuple. Nah, jadi kita masukkan kuning. Seandainya kita tambah 1 lagi kuningnya, kuning, maka salah, ini kuning, kita tambah kuning, tutup kurung, maka kuningnya akan menjadi 2, karena di sini 1, 2. Nah, sekarang kita coba bikin new tuple baru, kita tambahkan misalnya sama dengan kita tambahkan warna hitam, merah, lupa koma, dan kita tambahkan lupa koma, dan kita tambahkan 12. Jadi tuple ini bisa menampung macam-macam tipe data, tidak hanya tipe data string, tapi ini juga bisa menampung angka juga ya, tidak hanya huruf saja. Lalu kita panggil dulu tuple ini, kita panggil dulu this tuple ditambah sama dengan
new table. Selanjutnya kita print this table. Nah, kita coba run. Nah, ini ada kesalahan ternyata. Plus dan sama dengan ada spasi, ternyata tidak pakai spasi ya. Kita print. Nah, di sini hitam, merah, dan 12 sudah masuk ke this table. Nah, sekarang kita coba mengetahui indeks dari this table. Nah, jadi biasanya indeks itu ya, kalau kita menghitung dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau pengindeksan kita mulai menghitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya ingin mengetahui indeks dari kuning. Oke, kita coba indeks dari kuning ya. This table index dari kuning, jangan lupa tanda kutip. Nah, kita coba eksekusi. Nah, kuning adalah indeksnya adalah 0. Misal kita ingin tahu indeks dari jingga. Nah, jawabannya adalah 3 karena ini adalah 0, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita sudah mengetahui indeksnya, tapi kita tidak mengetahui nama datanya. Jadi kita panggil begini, print this table. Nah, misalnya saya ingin mengetahui indeks 0 itu datanya apa, seperti itu. Indeks 0. Nah, jadi indeks 0 itu datanya adalah kuning di this table. Nah, misalnya kita ingin mengetahui indeks 3 adalah data apa, dan ternyata adalah datanya adalah jingga. Kenapa jingga? Karena indeks jingga berada di urutan ketiga, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan kita ingin mengeluarkan seluruh data tabel, yaitu dengan cara
for item in this table. Titik 2 print item. Nah, coba kita eksekusikan. Nah, jadi dia akan keluar semua seperti ini tanpa kita ambil satu persatu. Nah, oke, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.